Pengkhianatan dari Admiral Kizaru pada Gorosei Saturn bukanlah hal baru didengarkan oleh kalangan penggemar One Piece. Sejak Eiichiro Oda menampilkan flashback kehidupan Kuma yang ternyata pernah menjalin tali persahabatan dengan Vegapunk dan Kizaru. Teori One Piece tentang sang Admiral Kizaru akan menjadi pengkhianat mulai terdengar sejak arc Egghead dimulai. Teori ini semakin menguat melihat jika Kizaru tidak berupaya maksimal mengalahkan Luffy saat pertarungan mereka di Egghead, walaupun Kizaru terlihat beberapa kali memperlihatkan kekuatannya. Namun sang Admiral tidak menyerang Luffy secara serius. Bahkan Kizaru terkesan menghindari Luffy daripada menyerang sang Kapten Topi Jerami tersebut. Luffy bahkan tidak mendapatkan luka berarti dari Kizaru. Sang Yonko hanya kehabisan energi saat menyerang sang Admiral. Ini menandakan jika Kizaru tidak sungguh-sungguh ingin melukai Luffy padahal dia mempunyai kemampuan untuk itu. Bahkan kita melihat jika Luffy sudah terengah-engah melawan Kizaru padahal sang Admiral belum mengeluarkan kekuatannya secara maksimal. Lantas, apa alasan yang membuat Kizaru tidak serius melawan Luffy? Dan terlihat memikirkan untuk mengkhianati Gorosei Saturn yang datang bersamanya ke Egghead. Kunci dari alasan Kizaru berkhianat ada pada Vegapunk selaku orang yang sangat dekat dengan sang Admiral di masa lalu. Nampaknya sebelum Kizaru dan Gorosei datang, bahkan sebelum Vegapunk melarikan diri, dia telah menghubungi Kizaru terlebih dahulu. Sang ilmuwan tersebut telah mengatakan segala sisi gelap tentang pemerintah dunia, dan mengatakan tentang pengkhianatannya. Dan ternyata dari sekian kejahatan, ada salah satu kejahatan pemerintah dunia yang berhubungan dengan kehidupan masa lalu Kizaru. Dan hal tersebut diungkapkan oleh Vegapunk pada Kizaru, supaya dia memikirkan matang-matang ketika berpihak pada pemerintah dunia. Entah apa rahasia yang dikatakan oleh Vegapunk pada Kizaru. Yang pasti hal itu akan mempengaruhi kesetiaan Kizaru terhadap Gorosei Saturn. Vegapunk ternyata juga pernah diminta oleh Insama untuk membuat replika senjata kuno. Tepatnya pada saat Vegapunk baru bergabung dengan pemerintah dunia jauh sebelum insiden Ohara terjadi. Kala itu Vegapunk langsung diminta oleh Insama untuk membuat replika senjata kuno yang konon memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan sebuah pulau dalam satu serangan. Diketahui di dalam cerita One Piece ada legenda yang menyebut bahwa ada 3 senjata kuno di dunia One Piece. Senjata tersebut adalah Pluton, Poseidon, dan Uranus, yang hingga sampai saat ini belum jelas identitas keberadaannya. Vegapunk yang waktu itu masih baru lantas bingung tentang apa itu senjata kuno. Bahkan Vegapunk beranggapan bahwa senjata kuno itu sejenis senjata pada biasanya. Mendengar hal tersebut Insama langsung berkata kepada Gorosei Saturn bahwa anak baru ini masih butuh belajar banyak lagi. Dan tak menunggu lama Insama meminta salah satu Gorosei agar membawa Vegapunk ke dalam perpustakaan besar yang berada di Istana Pangea. Di sana Vegapunk dikurung selama 5 tahun. Tujuannya cuma satu, yaitu menambah pengetahuan Vegapunk soal dunia One Piece yang luas. Dan dalam 5 tahun tersebut Vegapunk mampu menyerap segala ilmu pengetahuan di sana berkat bantuan buah iblis Mickey-nya. Diketahui Vegapunk memakan buah iblis Nomi Nomi Nomi, yang dimana buah iblis ini membuat penggunanya mampu menyimpan segala pengetahuan di dalam otaknya. Oleh sebab itu, kelima Gorosei menaruh rasa respek kepada Vegapunk karena kemampuan yang ia miliki. Sebelumnya Insama dan kelima Gorosei memprediksikan Vegapunk tak akan mampu belajar segala ilmu pengetahuan yang ada di dalam perpustakaan Istana Pangea. Sebab sebelum-sebelumnya banyak ilmuwan-ilmuwan yang menyerah bahkan bunuh diri di dalam perpustakaan karena tak mampu belajar sebanyak itu. Para ilmuwan tersebut tak mampu karena buku-buku di perpustakaan Istana Pangea menyimpan banyak rahasia dunia One Piece. Rahasia yang disimpan yaitu terkait sejarah dunia One Piece dalam masa lampau, masa Joy Boy, hingga abad kekosongan ada di sana. Dan oleh sebab itu Insama langsung mengangkat Vegapunk sebagai satu-satunya ilmuwan yang dimiliki oleh pemerintah dunia. Sebab seleksi yang Insama lakukan, hanya Vegapunk yang mampu menyelesaikannya. Dan pada akhirnya Vegapunk berhasil membuat replika senjata kuno yang saat ini diberi nama Mother Flame. Senjata ini pernah dipakai oleh Insama saat menghancurkan kerajaan Lulusia. Dan efeknya kerajaan Lulusia hilang dari peta dunia One Piece.